Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Bisobirin, siswa dari SMK Al-Baisuni, Teloko, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Saat ini saya melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di EBC Komputer Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di sini saya belajar banyak tentang komputer dan teknologi informasi, dan saya memilih salah satu keterampilan yang saya pelajari adalah proses perakitan komputer untuk mengembangkan pengetahuan siswa pada aspek usaha profesional dalam lapangan kerja. Selamat datang di EBC Komputer, solusi terbaik untuk kebutuhan elektronik Anda. Di sini menyediakan jasa servis laptop, komputer, printer, jual beli komputer, printer, spare part, aksesoris, jasa pasang CCTV, komputer, kasir, dan lain-lain. Dan nama pemilik EBC Komputer adalah Bapak Rohim STP. Di pembahasan kita kali ini, kita akan belajar gimana caranya merakit komputer, komponen demi komponen sampai komputernya hidup dan menyala. So, langsung di video ini. Jadi di sini saya udah ada peralatan dan komponen-komponen utama komputer yang akan kita rakit saat ini. Ini adalah komponen terpenting untuk merakit komputer, adalah sebuah motherboard. Di sini saya menggunakan tipe 64 soket LGA775. Untuk tahap selanjutnya adalah pemasangan prosesor pada motherboard. Yang perlu kita perhatikan adalah segitiga di pin prosesor di sini. Kemudian kita buka pengaitnya, lalu kita pasang prosesornya. Di sini ada seperti pembatas untuk prosesor biar tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Lalu kita tutup prosesornya, kita tarik pengaitnya, kemudian kita tekan ke bawah hingga pengait tersebut rapat. Kemudian adalah pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan adalah pembatas yang kanan lebih sedikit daripada yang kiri. Kemudian kita pasang memori RAM-nya, lalu kita tekan hingga bunyi, lalu kita tekan lagi supaya rapat. Untuk tahap selanjutnya adalah pemasangan heatsink. Sebelum memasangnya, kita harus memberi pasta terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak, dan kemudian setelah dikasih pasta kita akan taruh ke motherboard. Akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboard. Kita tekan ke dalam pengaitnya, bisa masuk, kemudian kita putar ke kanan ujungnya. Jadi kita putar ke kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengait tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard ini, sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, kita memasang heatsink, lalu kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Sebelumnya kita pasang dulu back panel ini ke dalam casing untuk tempat port VGA dan VGA lainnya. Kita taruh di back panel ini ke dalam casing. Kita tekan, kemudian kita pasang motherboard. Kita pastikan motherboard ini berada di tempat yang benar. Kemudian kita akan memasang baut motherboard. Di kaki motherboard terdapat 6 port baut, lalu kita pasang di semua tempat baut motherboard. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah pemasangan power supply. Kemudian kita pasang power supply ke dalam casing. Power supply seperti ini, lalu kita rapikan dulu kabelnya, kita pasang ke dalam casing.
lalu kita dorong, kemudian kita angkat sedikit, lalu kita pasang baut power supply di semua sisi yang ada tempat baut power supply. Kita pasang semuanya sampai baut-baut tersebut kencang agar power supply tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita pasang hard disk drive atau HDD. Hard disk drive adalah media penyimpanan permanen pada komputer. Kemudian kita masukkan hard disk drive ke dalam casing, lalu kita baut supaya tidak jatuh. Kita pasang bautnya lalu kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang fan atau pendingin untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kita pasang fan tersebut ke arah penyaringan, kita sejajarkan agar tempat bautnya mudah untuk kita baut. Kemudian kita pasang bautnya satu persatu. Kita pasang dulu semuanya, kemudian kita putar sampai fan tersebut kencang. Kemudian kita pasang kabel dari power supply ke motherboard. Di sini ada pengaitnya yang tersedia di motherboard. Kita tekan hingga rapat. Kemudian kita rapikan agar kelihatan rapi dan estetik. Kemudian kita pasang kabel dari power supply ke hard disk, lalu pasang kabel SATA dari hard disk ke motherboard agar hard disk tersebut terbaca oleh motherboard. Selanjutnya kita pasang kabel audio dan kabel USB ke dalam motherboard. Kita pasangkan lalu kita tekan ke bawah hingga rapat. Kita rapikan kabel power supply supaya kelihatan bagus, lalu kita ikat menggunakan kabel T supaya kelihatan estetik. Setelah kita ikat, kita potong menggunakan cutter supaya rapi. Kemudian kita pasang kabel reset SW dan HDD LED, power SW dan power LED. Kita pasang kabel SATA hard disk yang tadi. Setelah kita pasang semuanya dengan rapat, lalu di sini kita pasang juga kabel dari heatsink dan juga kabel dari fan yang tadi. Setelah dirasa cukup, kemudian tahap selanjutnya yaitu proses uji coba apakah berhasil. Kita pasang dulu di sini ada kabel power. Kita pasang kabel power ke power supply. Pasang hingga rapat. Kemudian kita pasang juga kabel-kabel seperti kabel keyboard, kabel mouse, dan kabel audio, kabel fiber optik, dan juga kabel monitor. Kita pasang semuanya ke dalam komputer atau PC i3. Kita pasang semuanya. Itu kita tekan tombol power on, apakah hidup.
akhirnya hidup dan menyala. Semua komponen terpasang dengan benar. Setelah hidup semuanya, kita coba lihat ke monitor apakah hidup monitornya, dan ternyata semuanya hidup. Setelah itu kita klik Windows plus R. Setelah kita klik Windows plus R, di sini klik OK, MS Info 32 OK, untuk melihat komponen-komponen apakah sudah masuk data semua atau tidak. Ternyata sudah masuk semua dan berhasil. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada motivator terbesar dalam hidup saya yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangi saya, kepada ayah dan ibu tercinta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Baisuni Dora Syarifuddin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Al-Baisuni Bapak Syafi'i SPDI, kepada pimpinan EBC Komputer yaitu Bapak Abdurrahim STP, kakak pembimbing EBC Komputer Kak Rudi, dan semua pembimbing yang ada di EBC Komputer dan di EBC Digital Print. Semua guru yang telah mendidik saya dan mengajari saya sampai saat ini, sahabat seperjuangan dan teman-teman di SMK Al-Baisuni. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua terus belajar dan berkembang.